Pernahkah Anda berpikir gimana caranya membangun fondasi ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban? Bukan dengan buku cetak atau database di server, tapi dengan interaksi manusia langsung. Sebuah kurikulum yang hidup diajarkan oleh satu orang guru dan diserap oleh satu generasi yang kemudian mengubah dunia. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita bongkar sama-sama. Kita akan melihat sebuah model pendidikan yang jujur luar biasa unik, di mana setiap momen itu adalah pelajaran dan setiap interaksi adalah proses transfer ilmu. Yuk kita mulai. Perjalanan kita kali ini akan melewati 4 tahap. Pertama, kita mulai dari sang guru dan metodenya. Lalu kita lihat semangat para muridnya. Terus, gimana ilmu ini bisa menyebar luas? Dan terakhir, apa dampaknya yang masih terasa sampai sekarang? Oke, kita masuk bagian pertama, cetak biru sang guru. Di sini, kita akan mengupas metode Nabi Muhammad bukan cuma sebagai seorang utusan, tapi sebagai seorang guru, seorang pendidik ulung dengan pendekatan yang sangat revolusioner pada masanya. Kurikulumnya apa? Ya sunnah itu sendiri, tapi ini bukan materi yang statis atau kaku loh. Sunnah ini diajarkan secara bertahap atau tadaruj selama 23 tahun. Kenapa? Supaya ilmunya itu relevan, praktis, dan meresap pelan-pelan ke dalam diri para sahabat. Mencakup semuanya, mulai dari akidah, ibadah, sampai muamalah, hukum, adab, bahkan urusan sehari-hari. Nah, yang paling fundamental dari semua metode beliau itu adalah sikapnya. Beliau memposisikan diri sebagai seorang ayah, bukan sebagai diktator ilmu. Prinsip utamanya adalah taisir, yaitu mempermudah. Beliau juga sangat peka, selalu memastikan murid-muridnya nggak jenuh, dan bahkan seringkali menjawab lebih dari yang ditanyakan untuk kasih pemahaman yang lebih komplit. Dan ini adalah bukti nyata dari prinsip taisir tadi. Coba bayangin situasinya. Ada orang Arab Badui yang karena ketidaktahuannya buang air kecil di dalam masjid. Spontan para sahabat marah besar. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Beliau justru menenangkan mereka dengan kalimat ini. Beliau mengajarkan kalau pendidikan yang efektif itu lahir dari kasih sayang, bukan dari penghakiman. Inilah keteladanan atau qudwah dalam prakteknya. Setiap pengajar pasti menghadapi tantangan ini kan? Dan disinilah kejeniusan komunikasi Nabi benar-benar terlihat. Beliau nggak punya satu metode yang pukul rata untuk semua orang. Coba deh kita lihat dua pendekatan yang beda banget ini. Kepada orang Badui, beliau pakai analogi unta, sesuatu yang sangat dekat dengan dunia mereka. Bahasa dan dialeknya pun disesuaikan. Tapi, ke seorang pemuda yang datang bertanya soal zina, beliau pakai pendekatan logika dan empati menyentuh hati nuraninya. Ini adalah contoh sempurna prinsip menyampaikan ilmu sesuai kadar pemahaman audiens. 3. Angka ini bukan sekedar angka biasa. Ini semacam kode dalam metodologi pengajaran beliau. Jadi, ini dia kuncinya. Pengulangan atau tikrar. Anas bin Malik bersaksi, Nabi itu sengaja mengulang poin-poin penting sampai 3 kali. Dikombinasikan dengan bahasa yang jelas dan ringkas, teknik ini memastikan pesannya itu bukan cuma didengar, tapi benar-benar dipahami dan gampang dihafal. Oke, kita udah bahas dari sisi sang guru. Sekarang, mari kita lihat sisi lainnya dari ruang kelas ini, para muridnya. Karena sebuah kelas kan baru bisa berhasil kalau semangat muridnya sama besarnya dengan semangat gurunya. Motivasi para sahabat itu bukan buat dapat ijazah atau gelar. Bukan. Buat mereka, belajar itu adalah ibadah yang didorong oleh iman yang dalam dan rasa cinta yang tulus kepada Rasulullah. Inilah bahan bakar yang bikin mereka rela berkorban apa saja demi mendapatkan setiap butir ilmu. Dan mereka ini punya sistem yang sangat terstruktur loh. Mereka belajar sedikit demi sedikit, tapi mendalam. Paham dulu, baru amalkan. Sebagian dari mereka bahkan rela tinggal di dekat Nabi cuma untuk mengamati dan meniru. Buat yang harus bekerja, mereka bikin sistem giliran yang cerdas, namanya munawalah. Dan setelah kelas selesai, mereka nggak langsung pulang. Mereka kumpul, berdiskusi, atau muzakarah, saling menguji hafalan dan pemahaman. Nah, ini adalah kesaksian langsung dari Umar bin Khattab tentang sistem munawalah tadi. Jadi ini bukan sekedar belajar sendiri-sendiri ya. Ini adalah sebuah komunitas pembelajar yang sangat solid, di mana setiap orang saling bantu, memastikan nggak ada yang tertinggal. Mereka benar-benar sebuah tim. Oke, dari sebuah komunitas yang begitu erat di Madinah, gimana caranya ilmu ini bisa menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan lebih jauh lagi? Yuk kita coba petakan jaringannya. Sumber ilmunya ya dari kehidupan itu sendiri. Ruang kelasnya bisa di pasar, di rumah, bahkan di medan perang.
Kadang ilmu itu datang dari sebuah fatwa atas pertanyaan pribadi. Di lain waktu, muncul dari keputusan atas kejadian yang terjadi di depan mata. Dan yang paling sering, dari pengamatan para sahabat atas setiap detail perbuatan dan karakter Nabi. Ilmu ini disebarkan lewat berbagai simpul jaringan. Masjid itu ibarat kampus utamanya. Rumah-rumah istri Nabi, Ummahatul Mukminin, menjadi semacam fakultas khusus untuk urusan keluarga dan perempuan. Para utusan dan gubernur adalah dosen tamu yang dikirim ke berbagai daerah. Dan delegasi-delegasi suku atau wufud yang datang ke Madinah, mereka pulang sebagai agen perubahan dan pendidik baru di kaum mereka. Lalu ada peristiwa-peristiwa besar yang jadi semacam akselerator penyebaran ilmu ini. Pengiriman sulat ke para raja itu adalah langkah diplomasi ilmu pengetahuan. Penaklukan Mekah menjadi panggung syiar massal. Dan puncaknya, tentu saja, Haji Wada atau Haji Perpisahan yang menjadi kuliah akbar terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu orang dari berbagai penjuru. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Apa hasil dari semua ini? Apa dampak abadi dari sebuah sistem pendidikan yang begitu organik tapi juga sangat terstruktur ini? Inilah dia. Perintah terakhir yang menjadi DNA dari keseluruhan sistem ini. Sebuah mandat langsung untuk melanjutkan estafet ilmu. Kalimat sederhana ini mengubah setiap murid menjadi calon guru, setiap pendengar menjadi calon penyampai pesan. Jadi, inilah kesimpulannya. Kombinasi antara metode mengajar yang jenius dan personal dari sang guru dengan dedikasi murid yang total menciptakan sebuah ekosistem yang luar biasa kuat. Sistem ini memastikan sunnah tidak menjadi teks mati, tapi sebuah warisan yang hidup, yang difahami, dihayati, dan diwariskan dengan sangat hati-hati dari hati ke hati. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Di zaman informasi yang serba instan dan digital seperti sekarang, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari ruang kelas kehidupan ini? Mungkin tentang kekuatan keteladanan seorang guru, pentingnya sebuah komunitas belajar yang solid, dan tentang kurikulum yang benar-benar menyatu dengan kehidupan.